Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Selamat pagi adik-adik tunas remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ibadah online tunas remaja pada tanggal 4 Juli 2021. Kakak doakan kalian semua di dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan, terutama anak tunas remaja, kami boleh kembali berkumpul di dalam kebaktian. Walaupun secara online Tuhan, kami rindu kami boleh bersama-sama bernyanyi muji Tuhan, dan kami juga boleh merenungkan akan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kakak kami akan menyampaikannya dan juga setiap daripada kami akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik, masih ingat dengan firman Tuhan yang pernah kakak sampaikan beberapa minggu sebelumnya, yaitu tentang hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk menjadi penolong setiap orang-orang yang percaya dan tinggal di hati setiap orang yang percaya. Nah, selanjutnya adik, ada kisah yang luar biasa menarik tentang seorang yang dulu adalah murid Tuhan Yesus ya, dan dia menjadi seorang yang dipakai dengan heran oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-40 ya. Judulnya adalah Khotbah Petrus ya. Nah, jadi kakak mau tanya adik-adik, masih ingat gak dengan khotbah yang pertama kali adik-adik dengar? Ya, mungkin masih kelas 1 SD atau ketika TK, ataupun mungkin sudah kelas 4 atau kelas 5. Nah, adik-adik masih ingat gak dengan khotbah yang pertama kali adik-adik dengar tentang firman Tuhan? Nah, kalau kakak masih ingat, yang sangat kakak terkesan adalah kisah yang disampaikan oleh guru kakak waktu kakak masih kelas 1 SD, yaitu tentang Yusuf ya. Itu luar biasa, masih teringat bagaimana guru itu menceritakan tentang kisah Yusuf itu. Nah, begitu juga adik-adik dengan Petrus adik-adik ya. Petrus ini siapa sih? Dia adalah latar belakangnya seorang nelayan ya. Adik-adik, kalau nelayan pasti bukan orang yang berpendidikan tinggi ya. Dia sehari-hari bersama menangkap ikan, dan dia dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi salah seorang murid dia. Tapi yang luar biasa adik-adik, di sini dia bisa berkhotbah untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan mujizat boleh terjadi. Nah, kita lihat kembali adik-adik, di mana ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, dia akan berjanji akan memberikan Roh Kudus ya. Nah, adik-adik, setelah itu, nah apa yang terjadi? Nah, adik-adik, 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta, semua murid itu berkumpul di satu rumah. Nah, tiba-tiba
datang bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Ya, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul sebelum yang tadi kakak bacakan mengenai khotbah Petrus ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Angin keras itu lalu masuk ke rumah dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Nah, kemudian lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh dan bahasa-bahasa dari berbagai daerah, tapi dimengerti oleh orang-orang di sekitar itu. Kemudian karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara berbagai bahasa. Nah, lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang Yahudi. Nah, lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Ya, kenapa Petrus keluar adik-adik? Karena waktu itu orang-orang yang mendengar bahwa murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa, mereka mengatakan apa? Wah, mereka ini mabuk seperti orang yang minum anggur. Nah, makanya Petrus keluar berdiri dan mengatakan ini baru jam 9. Ya, tidak mungkin teman-teman saya ini mabuk. Ya. Kemudian adik-adik Petrus memberitahu apa yang terjadi sekarang sudah tertulis di Alkitab adik-adik, yaitu bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan oleh kalian, oleh orang Yahudi, dan mati untuk menebus dosa semua orang. Tapi juga Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi dia juga telah bangkit, mengalahkan maut dan hidup selamanya naik ke surga adik-adik. Kemudian orang-orang Yahudi itu di ayat yang ke-37 ya. Ketika mendengar khotbah dari Petrus itu, mereka menjadi sangat terharu ya. Dalam terjemahan aslinya adik itu hatinya bukan hanya terharu tapi seperti tertusuk ya. Dan mereka kemudian bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Nah, kemudian apa yang Petrus jawab ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, jadi di mana banyak orang itu akhirnya mereka bertobat adik-adik. Dikatakan di ayat yang ke-41 ya, bahwa jumlah mereka saat itu bertambah kurang lebih 3.000 orang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Nah, kita melihat adik-adik begitu luar biasanya ya karya daripada Tuhan melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Salah satunya itu kepada Petrus ya. Petrus yang bukan siapa-siapa, yang bahkan sebelumnya pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya, bahwa dia mengatakan saya tidak kenal Tuhan Yesus ya. Tapi ketika Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus dicurahkan pada mereka, bahwa Petrus diberi kekuatan, kehikmatan, dia bisa berkhotbah dengan luar biasa dari kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dikhotbahkan itu pasti orang-orang yang pintar, orang-orang mengerti kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, adik ya. Dan Petrus dengan sangat jelas menggambarkan ya tentang Perjanjian Lama, dan mereka akhirnya merasa apa yang dikatakan Petrus ini adalah benar apa adanya. Bahkan juga tentang Tuhan Yesus, ada penginjilan di situ bahwa Yesus ini yang kamu salibkan, dia adalah anak Allah ya. 3 hari kemudian dia bangkit, bahkan dia sekarang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga mereka yang mendengar itu menjadi sangat terharu, tertusuk hatinya, menyesal bahwa mereka telah menyalibkan Tuhan Yesus, dan mereka mau bertobat. Mereka mau memberikan diri mereka
untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Dan Roh Kudus juga akan tinggal di hati setiap mereka yang sudah percaya. Nah, teladan yang boleh kita imani, yang boleh kita ikuti pada saat ini yang kita dengar firman adalah teladan daripada Petrus, adik-adik ya. Petrus tidak merasa minder, dia tidak merasa bersalah karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, dia tidak merasa bahwa saya kan bukan orang berpendidikan, saya hanya seorang nelayan kerja kasar. Tapi tidak, adik. Dia tahu bahwa dia punya tugas untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, adik-adik. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga rindu kita boleh juga seperti Petrus, adik-adik. Ya, karena setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah ada Roh Kudus dalam hati kita yang akan menolong kita, yang akan memberi kita kekuatan, menolong kita dalam berbicara, ya, sehingga kita juga bisa mengabarkan tentang Injil, tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Pada siapa aja? Ya, teman-teman dekat kita, pada adik-adik kita, kakak kita mungkin belum percaya, pada orang tua kita, pada kakek kita, nenek kita, ataupun paman kita, bahkan tetangga kita. Kita bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus mengasihi kita semua, bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita mau diselamatkan, hanya satu jalan, percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan di dalam kerajaan sorga. Nah, kita mau belajar juga, adik, bahwa kita tidak boleh memandang masa lalu, adik, ya. Petrus tidak pernah mengingat-ingat lagi akan masa lalunya yang kelam, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia melihat masa depan. Dia melihat bahwa masa lalunya telah lewat dan dia sudah bertobat, memohon pengampunan daripada Tuhan atas kesalahannya. Dan sekarang dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus, tentang Injil. Nah, tidak hanya 3.000 orang saja bertobat, adik. Setelah itu begitu banyak lagi pelayanan Petrus yang boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa, sehingga banyak lagi yang boleh percaya. Nah, itu yang luar biasa, adik. 3.000 orang langsung percaya dan minta dibaptis, adik. Itu bukan hal yang biasa, adik. Ya, kalau sekarang satu gereja saja mungkin dalam 1 tahun belum tentu bisa membaptis sampai 3.000 orang. Tapi kita lihat Tuhan memakai Petrus dengan korbannya saja begitu banyak orang bertobat. Kita jangan merasa rendah hati. Kita juga boleh belajar seperti Petrus. Kita boleh belajar untuk mau melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang beri kita kekuatan. Dan juga kita juga harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia yang telah mati bagi dosa kita dan sekarang ada di surga untuk menjadikan tempat bagi kita. Nah, adik, firman Tuhan kakak sampai di sini. Nah, kakak harap kita semua bisa terus beriman pada Tuhan, walaupun sekarang kita ibadahnya secara online. Kita tak boleh rindu membaca firman Tuhan. Kita tak boleh rindu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, supaya banyak lagi orang boleh bertobat. Oke, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mari kita tutup di dalam doa, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau, di mana kami boleh belajar seperti yang dilakukan oleh Petrus, yang boleh sungguh bertobat dan boleh rindu dipakai oleh Roh Kudus untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus pada orang-orang yang belum percaya. Dan kami juga rindu Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami boleh diberi kekuatan Allah Roh Kudus untuk boleh menceritakan juga tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini dan juga setiap kami yang telah mendengar ke dalam tangan-Mu, sehingga Tuhan boleh menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik, kakak harapkan kita tetap menjaga kesehatan, menjalankan
protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak usah kemana-mana selama ini. Stay at home. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.